Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Davia Novel. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexei bab 5351. Sekte Xuanyi jarang diterbitkan, tetapi setiap kali keluar itu hampir menghancurkan bumi. Apalagi ada banyak orang kuat di sekte misterius ini. Jika kamu pergi sendiri, itu akan sangat berbahaya. Xiao Huang pada saat ini itu harus dijaga tanpa alasan dan ketakutan. Alexia berkata dengan tegas, menatap Tao Xiangxi dengan mata yang lebih berapi-api dan kuat. Xiao Huang bukan hanya binatang alien, tapi juga rekannya. Karena kamu berkata begitu, aku akan memberimu harta karun. Tao Xiangxi mengeluarkan segel kecil dari tangannya, menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke dalamnya. Xiao Yin akan memandumu ke tempat Xiao Yimen. Alexei mengangguk. Terima kasih, Tuan. Hati-hati dengan semuanya. Tao Xiangxi memperingatkan bahwa perjalanan ke Xuan Yimen ini pasti akan berbahaya. Pada saat yang sama, jauh di pegunungan Xuanyi, di air terjun dinding yang rusak, Tuan, Xiao Huang yang masih koma sesekali mengoceh, memanggil nama Alexei satu demi satu. Benar saja, ini adalah mimpi buruk mata kembar, seru leluhur Xuanyi. Perjalanan ini benar-benar menguntungkan. Anda harus tahu bahwa mimpi buruk bermata kembar kuno ini setiap kali terobosan dalam kultivasi itu menarik orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat untuk merebutnya terlebih dahulu. Dan itu berlian di tangan Lord of Samsara sebelumnya. Tak disangka panen kali ini begitu mudah. Telapak tangan leluhur Xuanyi tampak tidak selaras dengan usianya. Pada saat itu memancarkan aura putih dan langsung bertekuk di wajah Xiao Huang. Sayang sekali, sepasang mimpi buruk murid ini telah mengenali tuannya. Leluhur Xuanyi sedikit kecewa dengan alisnya. Jika dia tidak mengenali tuannya, maka ini akan menjadi waktu terbaik bagi mereka untuk Xuanyi, mimpi buruk mata kembar kuno. Jika sumber daya menumpuk dan membiarkannya tumbuh ke bentuk akhirnya di seluruh dunia surga dan manusia, sekte misterius mereka akan memandang rendah seluruh domain. Karena kamu sudah mengenali tuannya, hanya bisa dikatakan bahwa kamu tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xuan kami. Telapak tangan putih yang awalnya berpendar dan akrab pada saat ini membawa sentuhan energi ungu dan goyangan aneh yang aneh. Cahaya sesekali menyelimuti anak kecil itu di atas Huangju. Mata Xiao Huang yang awalnya tertutup tampaknya berada di bawah tekanan besar saat ini, dan bola mata beredar di dalamnya. Dan kilau merah dan biru di seluruh tubuhnya tiba-tiba mengalir keluar, benar-benar menghancurkan semua energi ungu. Masih ingin melawan? Leluhur Xuanyi mengerutkan kening, mengambil keuntungan dari penyakitnya untuk membunuhnya. Jika dia tidak melahap mimpi buruk mata kembar saat ini, ketika bangun tidak akan ada peluang sama sekali. Kilau ungu yang lebih dalam mengembun kembali, seperti bilah tajam, langsung menembus kilau merah dan biru, mencapai Xiao Huang. Setelah setengah hari, pegunungan Xuanyi tersembunyi di antara celah surga dan alam manusia. Jika tidak ada bimbingan dari Tao Xiangxi, Alexei ingin menemukannya. Dia khawatir itu akan memakan waktu dan melelahkan. Pada saat ini, seluruh pegunungan Xuanyi diselimuti sungai bintang, memancarkan keadaan tidak marah dan berpura-pura diri dalam kekaburan. Aura rahasia dan mendalam dari hutan yang dalam. Sungai Qinghe benar-benar berkelok-kelok. Lokasi Sungai Qinghe persis sama dengan tren fondasi pegunungan, menggemakan metode 5 elemen dan 8 diagram dan nadi naga Xuanyi. Alexei terbang sampai ke bagian terdalam gunung, tetapi terhalang oleh air terjun yang menggantung dari satu sisi. Sebuah tablet batu besar berdiri di depan air terjun. Mereka yang masuk ke Xuanhu tanpa izin akan mati. Mulut Alexei tersenyum, yang misterius ini benar-benar nada yang besar, sangat naif jika ingin menghalangi langkahnya di air terjun belaka. Seberkas cahaya suci Buddha mengalir di antara telapak tangan Alexei, dan itu adalah ki dari 8 Buddhistastapa. Ledakan! Sebuah suara besar meledak ketika telapak tangan Alexei melekat pada air terjun. Ada banyak penjaga. Alexei terkejut, dan itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Gerbang gunung Xuanyi ini sudah sangat dekat dengan penyembunyian. Pola aneh di tubuh Alexei secara bertahap menyebar di tubuhnya, dan tubuh misterius itu berubah menjadi kekuatan spiritual.
namun segera dia berhenti. Jika dia secara paksa memecahkan formasi, itu pasti akan menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lawan, sehingga akan menjadi lebih sulit untuk menemukan keberadaan Xiao Huang. Ekspresi cemas muncul di wajah Alexei, dan air yang bergejolak membuatnya semakin gelisah. Jatuh, air, dewa laut bintang. Saat pikiran mengalir, Alexei memikirkan sesuatu, dan kesadaran telah memasuki pemakaman reinkarnasi. Pada saat ini, kuburan reinkarnasi tampaknya disebabkan oleh keberadaan Lu Taisu, dan sungai Xinghai yang jernih berkelok-kelok menambahkan sentuhan kelincahan di kuburan reinkarnasi asli yang tandus. Dewa senior Xinghai, tolong bantu saya senior. Alexei berdiri di depan batu nisan Dewa Xinghai dengan ekspresi khawatir. Wah, ada apa? Hantu Lu Taisu perlahan muncul, dan di atas tahta air, sosoknya duduk dengan arogan, transenden, dan luar biasa. Senior, Xiao Huang sekarang terperangkap di klan Xuan. Saya tidak ingin mengekspos kekuatan gaib saya. Beritahu klan Xuan tentang itu, dan kemudian sakiti Xiao Huang. Saya juga meminta senior untuk membantu saya memasuki danau Xuan. Alexei menjelaskan semuanya dengan ringkas, seluk-beluknya. Lu Taisu sedikit mengangguk dan berkata dengan nada menghina, "Aku masih harus bertindak sendiri untuk hal-hal sepele seperti itu?" Alexei tahu bahwa Lu Taisu arogan dan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya diam-diam menunggu jawaban Lu Taisu. Ini adalah roh air yang tenang. Setelah kamu memindahkan napasmu, bungkus di sekitar tubuhmu, dan itu akan berubah menjadi napas air Xuanhu, dan kamu bisa masuk diam-diam. Setelah air bulat muncul di tangan Lu Taisu, perlahan jatuh ke arah Alexei. Alexei buru-buru mengambilnya dan sangat gembira, dan dia bisa memasuki danau misterius ini tanpa suara. Di bawah dorongan Alexei, tetesan air berubah menjadi pakaian ringan seperti air yang langsung membungkus Alexei dari awal hingga akhir. Kemudian Alexei terbang ke air terjun, mengalir ke dalamnya seperti setetes air sungai tanpa menyebabkan fluktuasi sama sekali. Alexei sangat gembira. Dewa lautan bintang ini benar-benar makhluk tertinggi di air, dan di mana ada air, dia adalah rajanya. Di gua Xuanming, Xiao Huang masih tidur. Pada saat ini leluhur Xuanyi menatap telapak tangannya dengan linglung. Masih ada beberapa rambut di telapak tangan. Kekuatan pukulan tadi cukup kuat yang membuatnya hampir ragu apakah pihak lain benar-benar masih terjaga. Ini benar-benar mimpi buruk dengan mata kembar. Bahkan dalam keadaan koma, masih ada kekuatan yang bisa mengejutkanku. Leluhur Xuanyi menghela napas dengan ketakutan yang tersisa, dan kemudian selip batu giok terbang keluar. Dan selip batu giok terbang keluar langit. Tiba-tiba itu langsung menuju istana Xuanyi. Leluhur tua. Setelah kepala Xuanyi menerima selip batu giok, dia datang ke gua Xuanming ini dalam sekejap. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin memberitahumu tentang harta ini, kata patriark Xuanyi ringan. Kepala Xuanyi sangat gembira dan menangkupkan tangannya. Leluhur, tolong beritahu saya. Dia sudah tahu bahwa leluhur membawa kembali harta yang menghasilkan penglihatan. Meskipun dia tidak sabar, dia tidak bisa diganggu menunggu berita. Penglihatan ini bukan senjata ajaib zaman sekarang, tetapi binatang spiritual. Leluhur Xuanyi menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipahami, seolah menunggu pertanyaan dari kepala Xuanyi. Binatang roh? Kepala Xuanyi juga cukup bingung saat ini. Binatang roh macam apa yang bisa membuat leluhur menunjukkan ekspresi seperti itu? Pernahkah Anda mendengar tentang binatang buas yang berada di samping penguasa reinkarnasi saat itu? Mimpi buruk bermata dua? Dalam sekejap, kepala mata Xuanyi melebar. Dia tidak menyangka bahwa binatang roh kuno ini masih hidup hari ini dan sekarang di pegunungan Xuanyi miliknya. Sayang sekali bahwa binatang roh kuno ini telah mengenali tuannya. Jika tidak, itu akan menjadi harta sekte Xuanyi saya. Leluhur Xuanyi berkata dengan sedikit kecewa dan ekspresi memadat sedikit ketegasan. Apa maksudmu? Kepala Xuanyi membuka gerakan horizontal di tangannya dan suaranya turun tanpa sadar, seolah-olah dia akan membangunkan Xiao Huang kapan saja. Leluhur Xuanyi mengangguk. Tapi binatang ini bukannya tidak berguna. Jika aku menelannya, aku seharusnya bisa mengendalikan sebagian dari garis keturunan dan kekuatannya. Kali ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk menelannya. Kamu membantuku melindungi hukum. Matanya tertuju pada Xiao Huang yang sedang koma, dan matanya menunjukkan cahaya serakah. Sinar cahaya senbai tersebar dari telapak leluhur Xuanyi, menerangi seluruh gua Xuanming dengan sangat terang.
Lingkaran riak cahaya perlahan terbentuk dalam cahaya ini, dan labu giok putih terbentuk dari atas ke bawah. Tirai tipis di sekeliling labu seolah merekam kekuatan magis dari telapak tangan. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, ternyata itu adalah telapak tangan yang besar. Terkadang mengepalkan tangan, terkadang mendorongnya, dan terkadang menggoyangkannya. Aku menyerapnya. Labu giok putih jatuh di bawah perintah leluhur Xuanyi, dan mulut labu menghadap Xiao Huang. Seberkas cahaya misterius giok putih dilepaskan dari mulut abu dan diselimuti Xiao Huang. Kepala Xuanyi melipat tangannya dan terus melantunkan mantra di mulutnya, sudah membentuk segel untuk melindungi leluhur Xuanyi. Dan di bawah cahaya kilau ini, tubuh Xiao Huang mulai berputar. Dari lambat ke cepat, dia secara bertahap gemetar dan alisnya berkerut rapat dan tampaknya sangat menyakitkan. Melihat ini, leluhur tua itu memiliki ekspresi kegembiraan di alisnya. Sepertinya senjata ajaibnya dapat mengambil binatang purba ini. Napas merah dan biru keluar dari tubuh Xiao Huang. Itu secara langsung bertentangan dengan cahaya yang mendalam dari batu giok putih, terjalin dan bertabrakan, membentuk api yang terus-menerus. Tekan aku. Energi spiritual mengerikan dari seluruh pegunungan Xuanyi mengalir ke leluhur saat ini, dan suara gemuruh membuat seluruh pegunungan Xuanyi bergetar. Telapak tangan seperti batu giok putih mengumpulkan energi spiritual yang menakutkan ini dan menuangkannya ke dalam labu batu giok putih lagi. Cahaya yang dalam dari labu giok putih langsung menjadi lebih lembut, dan itu memaksa aura mata merah dan biru menjadi kewalahan. Pada saat ini, mutasi menonjol dan mata Xiao Huang tiba-tiba terbuka. Mata merah dan biru tiba-tiba menatap leluhur Xuanyi seperti duri langsung ke lautan pengetahuan leluhur Xuanyi. Ini adalah serangan ilahi. Patriark Xuanyi ingin mengambil kembali labu giok putih saat ini, tetapi sudah terlambat. Kekuatan serangan balik dari mimpi buruk bermata dua telah habis. Ada suara ledakan. Dalam sekejap labu giok putih meledak, dan di atas langit pegunungan Xuanyi ada fenomena yang mengejutkan. Itu seperti dua gelombang hantu bertabrakan di langit, merobek dan meledak tanpa henti pada saat ini. Di sisi lain di danau misterius, Alexei secara alami memperhatikan penglihatan di atas langit. Benar saja, itu Xiao Huang. Alexei terkejut, dan saat dia memasuki Xuanhu, dia sudah merasakan fluktuasi Xiao Huang, dan barusan napas Xiao Huang meledak dengan sangat kuat. Apakah itu dalam bahaya? Saat ini kecepatan di danau Xuan bahkan lebih cepat, dan arah renangnya telah bergerak menuju danau Xuan Yinei. Ketika Dao Alex melihat ke atas langit, sudah ada banyak pohon di sekitarnya, dan dia sudah berenang keluar dari air terjun yang bergejolak. Semangat Alexei sangat kuat, dan dia langsung menemukan bahwa ada seseorang di danau ini. Mungkinkah itu tetua atau murid sekte Xuanyi? Sial. Alexei diam-diam keluar dari air dan bersembunyi di atas pohon. Indranya sudah melihat pakaian pada beberapa anggota keluarga Xuan tidak jauh. Dia mengeluarkan sesuatu. Dalam sekejap wajahnya ditutupi dengan lapisan kerudung. Jilbab ini adalah salah satu artefak ilahi hukum yang diperoleh dari prasasti Xuantian yang disebut Yihua Bausha, dan salah satu fungsinya adalah untuk mengubah penampilannya. Tidak hanya penampilan, usia tulang pun bisa berubah. Hanya saja orang-orang dari keluarga Xuan memiliki tanda di pinggang mereka. Dan jika Alexei pergi dengan itikat baik, dia pasti akan ditemukan. Alexei membalik jarinya, dan manik-manik air yang tenang muncul di tangannya lagi, dan kemudian berbalik lagi ke dalam air. Saat air danau yang berderai semakin dalam, suhunya berangsur-angsur meningkat. Lapisan kabut menyelimuti permukaan air, dan bahkan jika itu dibungkus dengan manik-manik air yang tenang, penglihatan Alexei tidak menentu, dan dia tidak bisa melihat pemandangan di depan dengan jelas. Pada saat ini di tepi danau Xuanhu, sosok ramping dan ramping melepaskan lapisan pakaian terakhir, dan seluruh orang perlahan-lahan meluncur ke danau Xuanhu. Rambutnya yang sepanjang pinggang berserakan di air, membentuk bayangan gelap. Saat gelombang cahaya beredar di atas lapisan kabut air, tangan giok Ying dan jari ramping mendarat di leher. Sungguh gambar mandi yang indah. Mata Alexei menyipit. Jelas orang ini adalah keberadaan yang dia rasakan. Meskipun dia ingin menghindarinya secara tidak sadar, itu sudah terlambat, dan dia melihatnya dengan seksama. Hanya dalam beberapa saat, di bawah perlindungan manik-manik air yang tenang, Alexei sudah sangat dekat dengan tubuh gadis itu. Tetapi untuk beberapa alasan, manik-manik air yang tenang meledak di bawah tekanan, menyebabkan percikan air.
Dengan empat mata saling berhadapan, mata gadis itu melebar. Dia menatap Alexei dengan ngeri dan kemudian rona merah naik langsung dari lehernya ke pipinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan muncul di sini. "Kau terlalu berani." Detik berikutnya gadis itu mendorong Alexei pergi dengan telapak tangan, dan kolam air danau misterius yang besar bangkit dan berdiri di depan gadis itu. Gadis itu mengetuk air danau dengan kaki gioknya dan mencapai pantai. "Berpakailah dengan baik." Mata gadis itu seperti api dengan amarah yang membara, dan dia berkata kata demi kata, "Mengapa saya tidak pernah melihat murid Anda? Siapa Anda? Mengapa Anda di sini dan berani mengintip pemandian wanita muda ini? Tidak mau hidup?" Gadis itu penuh penghinaan saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia diganggu seperti ini ketika dia dewasa. Pria ini, dia harus membunuhnya untuk menghilangkan kebenciannya. Alexei mengelak lagi dan lagi, tetapi tanpa sadar gambar pertemuan yang jujur muncul di benaknya. Tetapi setelah mengatakan itu, gadis itu tidak terlalu tua, tetapi sosoknya berkembang sangat baik, bahkan lebih bangga daripada Sui Jinghua. Ketika gadis itu melihat ekspresi Alexei saat ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa pria bau ini pasti memikirkannya lagi. Dadanya terbakar amarah dan serangannya bahkan lebih menetes. Bersambung.